prosedur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Dari membuat masker di rumah untuk virus corona, ada beberapa masalah yang bisa kita rumuskan. Yang pertama, apa tujuan dari video tersebut? Saya, Pak, bisa menjawab. Apa itu tujuannya, Yuli? Tujuannya membuat masker tadi untuk menghindari virus corona, Pak. Tepat sekali. Yang kedua, apakah terdapat alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat masker? Iya, Pak. Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan, Tasni. Ada alat yang digunakan dalam pembuatan masker tadi. Iya, benar. Apakah terdapat langkah-langkah dalam pembuatan teks prosedur di dalam video tadi? Ada, Pak. Oh, Yanto, pintar. Terima kasih. Baik, Nak. Hipotesa yang kalian sampaikan, Bapak simpan terlebih dahulu. Untuk membuktikan apakah hipotesa yang telah kalian buat, silakan buka LKPD yang telah kalian download kemarin. Untuk menjawab permasalahan, kalian boleh mengumpulkan informasi yang relevan dari bahan ajar yang telah Bapak bagikan kemarin di link dan telah kalian download. Silakan dibuka LKPD-nya dan bahan ajar yang sudah di-download kemarin. Ya, Bapak. Selanjutnya, Ananda bergabung di kelompok masing-masing berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi dan diskusikan apa-apa yang terkait dengan struktur teks prosedur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, saya hanya mengingatkan kembali struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum yang berisi pengantar, penjelasan, pengertian, manfaat, dan tujuan. Yang kedua ada langkah-langkah, yaitu tahapan-tahapan yang tersusun sistematis dan kronologis. Struktur yang ketiga, penegasan ulang, penutup, petanda berakhirnya petunjuk. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada di situ ada kata kerja inspiratif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, deskripsi alat, dan kata petunjuk waktu. Bagaimana kelompok 1, 2, ada yang tidak dipahami? Kelompok 1 dan kelompok 2, ada yang tidak dipahami? Tidak, Pak. Paham, Pak. Oke. Kelompok 3, gimana? Ya, Pak, kami masih bingung, Pak. Oh, baik kalau begitu. Saya ingatkan kembali, sebelum melakukan telaah, Ananda harus mengerti dan paham bagian-bagian dari teks prosedur, struktur teks prosedur yang 3 tadi, pernyataan umum,
langkah-langkah penugasan ulang. Sudah itu baru nanti pahami juga kaidah kebahasaan teks prosedur yang berupa kata kerja inspiratif, kata teknis, konjungsi penyumlahan, deskripsi alat, kata petunjuk urutan waktu. Dicoba dulu. Ya Pak, kami coba kerjakan dulu ya Pak. Ya, silakan. Siap, Pak. Baik, Bapak beri waktu kalian untuk mendiskusikan kurang lebih 5 menit melalui WA Group untuk memecahkan masalah yang terdapat di LKPD. Saya ulangi, sebelum menelaah, Ananda harus memahami dulu struktur dari teks prosedur yang ada 3 itu dan aspek kebahasaan. Nah, dari situ baru kita bisa menelaah teks prosedur. Silakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Nah, kaitannya dengan teks prosedur sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun juga, apapun semua yang memiliki langkah, memiliki tahapan langkah-langkah, dan memiliki alat serta bahan, ada serta bagaimana menggunakan, itu adalah sebenarnya kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan itu sudah termasuk dalam teks prosedur. Atau kita mungkin baru beli sesuatu, misalnya kipas angin. Nah, di situ ada petunjuk penggunaan kipas angin. Ada 1, 2, 3, 4, nah seperti itu. Nah, tinggal kita memilahnya, yang mana tujuan, yang mana alat dan bahan, yang mana langkah-langkah dan penutup dari teks prosedur itu. Nah, untuk kebahasaannya, apakah di situ ada kalimat inspiratif, ada konjungsi, nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau Ananda pernah membeli sesuatu, atau kita yang lebih umum aja lah, kita membeli makanan, ada membeli Indomie. Nah, dalam kemasan Indomie itu terdapat itu ada teks prosedur secara ringkas bagaimana kita memasak Indomie secara lengkap. Seperti itu. Baik, setelah kalian melakukan diskusi, bagaimana pembuktian dari hipotesis yang telah kalian susun? Ada yang mau beri tanggapan atau Saya, Bapak. Oh, silakan Reddy, silakan. Baik. Yang hasil diskusi kami bersama dengan teman-teman, yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Nah, yang pertama tujuan pada teks prosedur tersebut adalah pembuat masker, penyebaran virus yang cepat sehingga mengkhawatirkan semua orang virus corona, virus yang membahayakan, serta mencegah virus corona untuk membuat masker sendiri untuk melindungi diri dan keluarga. Sedangkan alat dan bahan pada teks prosedur membuat masker tersebut adalah handuk, tisu, dapur 2 buah, tali ikat rambut atau tali karet, stapler dan gunting, dan selotip. C. Langkah-langkah pada teks prosedur tersebut membuat masker dimulai dari kalimat lipat bagian tengah handuk tisu dapur, kemudian lipat kira-kira 2 cm di bagian yang panjang, lalu lipat kembali setengah bagian ke arah sebaliknya. Lakukanlah hal yang sama pada kegiatan sebaliknya, kemudian jepit penggunaan stapler, tutuplah bagian besi dan selotip agar bagian besi tidak terkena atau melukai kulit. Lakukanlah hal yang sama pada bagian sebaliknya.
Yang ke D, penutup teks prosedur, yaitu masker sudah jadi dan siap digunakan. Sedangkan aspek kebahasaan pada teks prosedur tersebut adalah yang pertama, kalimat imperatif. Contohnya, lakukanlah hal yang sama pada bagian sebaliknya. B, konjungsi temporal. Contohnya, lalu lipat kembali setengah bagian ke arah sebaliknya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama terima kasih. Yang Redi sampaikan itu benar sekali, atau lebih tepatnya tepat sekali. Ya, jadi kita sudah mengerjakan bahwa teks prosedur yang kalian lihat tadi bisa kita telaah baik struktur maupun aspek kebahasaannya. Baiklah, anak-anak, dari serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Yulina. Ya, Yulina. Halo Pak, saya Pak. Iya, silakan Yulina. Maaf ya Pak, jaringan saya di sini agak lelet Pak. Ya, inilah risiko kita kalau belajar dari bukan luring. Jadi sama-sama. Silakan. Apa ya yang Pak, bisa saya ditarik mau kesimpulannya? memberi kesimpulan hari ini bahwa teks prosedur terdiri dari tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah serta penutup. Lalu untuk aspek kebahasaannya terdiri dari kalimat imperatif dan konjungsi temporal, Pak. Ya, tepat sekali. Bagaimana Ananda yang lain? Apakah masih ada yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Ananda yang lain, apakah ada yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah bisa, Pak. Alhamdulillah sudah bisa, Pak. Sudah paham, Pak. Oke, baik. Silakan kalian membuat kelebihan dan kekurangan pembelajaran di Google Classroom yang sudah tersedia. Ya, jadi silakan Ananda semua membuat kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran ini di Google Classroom yang sudah kolomnya sudah kita sediakan, dan seperti biasa tolong disampaikan dalam Google Classroom. Baik, Bapak akan memberikan post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini yang telah Bapak bagikan di chatmate kita. Jadi, Ananda tinggal mengerjakan dan nanti dibagikan di kelas work. Jadi, tinggal seperti itu aja. Ananda nanti silakan kerjakan LKPD-nya. Sudah itu juga post-testnya, nanti saya tunggu di Google Classroom untuk jawaban Ananda semua. Baiklah anak-anak, serangkaian pembelajaran yang kita lakukan sudah berakhir. LKPD yang kalian susun secara keseluruhan nanti akan saya lihat nanti, dan tugas yang kalian lakukan tadi baik diskusi terus apa sudah sangat baik. Saya sampaikan terima kasih. Semoga pada pembelajaran berikutnya semua kelompok lebih antusias lagi. Pak. Ya, sama-sama. Rencana berikutnya adalah pembelajaran kita berikutnya adalah menyajikan teks prosedur. Jadi kita pertemuan ke depan kita akan berusaha untuk bisa menyajikan sebuah teks prosedur. Kembali Bapak ingatkan, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Baik, saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Sama-sama. Jangan dulu ya.